Masih bersama saya Mas Eko Kuntadi, pegiat media sosial, dan Mas Ilham Prihatin dari Nasi Gratis Jogja, mitra ACT selama 1 tahun terakhir. Mas Eko, sebelum jeda kan saya tadi nanya, ada nggak sih pengaruhnya dari gonjang-ganjing ACT saat ini dengan lembaga-lembaga serupa? Mudah-mudahan ada. Kenapa? Agar lembaga-lembaga serupa tuh lebih bertanggung jawab menggunakan dana publik. Ini satu kasus dan kita berharap kontrol publik terhadap lembaga-lembaga yang mengumpulkan dana publik ini jauh lebih ketat. Karena memang harus kita akui bahwa gerakan pengumpulan dana publik ini kan banyak banget, dan kalau nggak ada kontrol, kita bayangkan kalau proses penyalurannya tidak tepat sasaran atau malah disalurkan kepada kelompok-kelompok radikal yang juga akan berbahaya bagi bangsa ini. Ini kan yang terjadi. Kita kemarin kan jelas Densus membongkar ribuan kotak-kotak amal. Itu kan salah satu proses pengumpulan dana publik yang tidak akuntabel gitu loh. Soal percaya atau tidak kan sebetulnya bangsa Indonesia ini, orang Indonesia ini orangnya simpel. Simpel itu ya, nyumbang udah lupa gitu loh. Nyumbang udah lupain prinsipnya ikhlas. Tapi persoalannya dampak ketika ini digunakan untuk hal yang tidak baik, itu yang harus kita selalu warning kepada masyarakat bahwa monggo jangan hilangkan semangat kedermawanan Anda, tapi tempatkan kedermawanan Anda pada lembaga-lembaga yang tepat. Kita punya Basnas, kita punya Lajisnu, NU dan lain-lain. Itu barangkali bisa kita gunakan sebagai referensi atau kepada orang-orang yang kenal. Lingkungan sekitar Anda, monggo, dan itu memang harus terus-menerus semangat kedermawanan itu harus terus dibangun. Tetapi jangan juga mengganggu, dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok nggak jelas untuk memperkaya diri, untuk memberikan kepada kelompok-kelompok garis keras, kelompok-kelompok teroris. Ini kan menyakitkan buat kita. Gitu. Betul. Mas Eko di sosial media juga mengklaim bahwa ini ACT ingin menyalahkan hanya Ahyudin saja, padahal menurut Mas Eko semua petinggi di dalamnya terlibat. Kenapa yakin? Loh iya. Ahyudin itu presiden ACT, dan dia sekarang yang dituduhkan oleh teman-teman ACT makan uang paling banyak lah gitulah ya ceritanya. Tetapi di ACT itu direksinya itu lebih banyak dari direksi perusahaan konglomerat. Ada 1 presiden, ada 2 senior vice presiden, ada 4 vice presiden, ada 14 direktur eksekutif, ada 16 direktur. Bayangkan direkturnya 16 tambah 14 itu 30 dan lain-lain. Kenapa jabatannya kayak gini? Untuk melegitimasi mendapat fasilitas. Itu yang terjadi. Mas Ilham setuju nggak dengan pendapat Mas Eko? Kalau untuk keprofesionalan sebuah lembaga yang memang mengumpulkan dana dan itu harus profesional, saya sangat setuju kepada Mas Eko tadi. Dan pelaporan harus juga jelas. Kenapa? Karena memang itu adalah tanggung jawab tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Tapi karena memang di sini sekarang Kemensos sudah bergerak, jika memang sudah memang terbukti, silahkan nanti dilaksanakan sesuai jalur hukum yang ada. Tetapi kalau memang tidak terbukti, ya memang harus dikembalikan dan diaktifkan kembali. Seperti itu. Pengalaman Nasi Gratis Jogja bermitra dengan ACT kan saling melaporkan juga kan, ini digunakan untuk apa, dana dari masyarakat yang sudah terkumpul dalam bentuk apa, didistribusikan kemana saja. Laporan dari Nasi Gratis Jogja kepada ACT dan ACT melapor jumlah yang diserahkan kepada Nasi Gratis Jogja untuk bisa dibagikan. Selama ini gimana Mas? Lancar nggak? Detail nggak? Jadi kalau kewajiban kami memang melaporkan kegiatan setelah kegiatan selesai, dalam bentuk nanti laporan keuangan, foto dan lain sebagainya. Tapi kalau ACT kan memang tidak berkewajiban melaporkan kepada kami, tetapi berkewajiban melaporkan kepada masyarakat Indonesia melalui websitenya yang resmi itu ya. Nanti silahkan dicek sendiri karena semua website dari pihak ACT sudah ada seperti itu dari websitenya. Jadi Nasi Gratis Jogja nggak tahu dananya berapa terkumpul kemudian dikonversi menjadi sembako oleh ACT selama ini? Ya karena itu memang bukan ranah kami, karena kami Nasi Gratis Jogja kan memang berdiri sendiri yang istilahnya berkolaborasi di bawah dari ACT, dan ACT memiliki banyak mitra kebaikan yang di Jogja pun ada banyak sekali yang bermitra dengan ACT, bukan hanya kami. Bukan hanya Nasi Gratis Jogja. Sekarang ini kan sedang ramai juga, PPATK bilang bahwa ada indikasi uang ini mengalir ke beberapa negara, ke beberapa pihak yang diduga terindikasi dengan kegiatan terorisme. Mas Eko dulu deh, Anda percaya dengan ini? Ya, kalau dilihat dari track recordnya kemarin ketika kasus Suriah kan jelas itu
sumbangan dari masyarakat Indonesia yang disalurkan lewat ACT ternyata ada di bunker-bunker kelompok teroris. Itu satu. Yang kemarin juga jelas ACT ini bekerja sama dengan Fanhat Insaniyat Foundation. Fanhat Insaniyat Foundation itu dari Lahore, dari Pakistan. Itu pendirinya adalah Faiz Ahmad Syed. Faiz Ahmad Syed ini tahun 2012 itu oleh Amerika, pemerintahan Amerika itu menghargai kepalanya Faiz Ahmad Syed itu $10 juta karena terlibat dalam pemboman di Mumbai. Dan lembaga yang didirikan oleh Faiz Ahmad Syed ini bekerja sama dengan ACT. Jadi jaringannya itu udah lumayan terang benderang. Kemarin juga kerusuhan Mumbai diindikasikan dananya juga sampai ke situ gitu. Tapi kan masih dalam penelusuran. Masih BNPT dalam penelusuran, juga. tapi kerjasama sama Faiz Ahmad Syed itu atau lembaganya itu udah clear, itu beneran kerjasama. Oke. Gitu. Itu anda meyakin bahwa itu memang ada afiliasi. Ada. Tapi masih bekerjasama di tapi kita Indonesia. serahkan kepada BNPT ya sekarang masih kita tentu saja ke finalnya serahkan kepada soal betul atau BNPT. tidak atau kepada siapa saja yang terafiliasi sesuai dengan seperti yang dilaporkan oleh PPATK sebelumnya. Nah, Mas Ilham, ini kan kita banyak banget nih informasi selama sepekan terakhir, mulai dari penyelewengan dana donasi untuk kepentingan pribadi sampai dugaan indikasi ke pihak-pihak yang berafiliasi dengan kegiatan terorisme. Nasi Gratis Jogja gimana melihatnya? Ya, Nasi Gratis Jogja kita profesional saja ya. Kita kalau ingin melihat kesalahan orang lain, jadi kita lihat dulu kelebihan orang lain. Jadi baru sepekan kita mendengar kejelekan orang lain, tapi kita juga harus lihat selama 2005 itu ACT sudah berbuat apa saja. Dan ini baru katanya terindikasi kan ya, baru katanya terindikasi. Dan nanti silahkan dari yang pihak berwenang silahkan mengeceknya, karena kalau dari kami pribadi kami sudah di luar ranah itu seperti itu. Tapi ini memberikan pandangan yang berbeda nggak dari Nasi Gratis Jogja ke ACT? Seperti yang saya sampaikan tadi, bekerja tentang sosial kemanusiaan itu adalah tentang hati ya Mbak ya. Jadi ketika hati kami masih berkata ACT masih baik-baik saja, kami masih baik-baik saja dengan ACT karena masih dalam proses penyidikan seperti itu. Oke, masih menyerahkan juga. Ini ada dampaknya nggak sih Mas dengan peristiwa seperti ini kepada lembaga-lembaga yang bermitra dengan ACT dari mata publik nih ya, termasuk misalnya dengan Nasi Gratis Jogja. Adakah pandangan yang berbeda dari masyarakat kepada NGJ? Jadi jika ditanya pandangan berubah, tidak ada, karena kami hampir setiap bulan kami mengadakan kegiatan sosial seperti berbagi minyak murah 10.000 per liter, berbagi sembako gratis kepada para duafa, yatim piatu. Jadi kami kalau dari kami sendiri tiap bulan ada kegiatan dan setiap harinya kami menyalurkan 1.400 nasi bungkus gratis kepada warga yang membutuhkan. Jadi nggak ada persepsi dari masyarakat yang berbeda ya kepada mitra-mitra ACT termasuk Nasi Gratis Jogja di pengalaman Nasi Gratis Jogja. Kalau selama masih dalam proses, kami masih percaya dan masih tidak ada berbeda sudut pandang yang negatif kepada ACT. Oke, Mas Eko, Kemensos sudah mencabut izin pengumpulan uang dan barang. Apalagi yang menurut Mas Eko harus dilakukan setelah itu? Bukan cuma pengumpulan, juga pendistribusiannya juga di stop. Gitu. Apalagi ya pengawasan negara. Ini jauh lebih penting karena kedermawanan itu seringkali dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok ini untuk memperkaya diri, untuk disalurkan ke tempat yang nggak tepat, dan itu membahayakan bagi masa depan bangsa. Pengawasan itu harus lebih solid, dan menurut saya problem ACT ini problem gunung es. Banyak lembaga-lembaga sejenis yang pola kerjanya mirip, tingkat korupsinya juga mirip, dan itu harus diawasi secara serius. Gitu. Diawasi secara serius. Seperti apa pengawasannya? Kan untuk lembaga-lembaga seperti itu sebenarnya pengawasannya sudah ada dari Kementerian Sosial, dari Kementerian Agama, MUI juga. Tadi saya berbicara dengan Direktur Ekonomi Syariah KOR Indonesia. Pengawasannya sudah ada sebenarnya. Ya kalau misalnya gini, minimal mereka tuh menggunakan dana publik. Sama seperti pemerintah menggunakan dana pajak ketika diselewengkan korupsi. Keras gitu loh. Ada undang-undang anti korupsi. Menurut saya ini bisa dimasukkan ke
masuk ke dalam ranah itu. Kalaupun harus ada Meskipun definisi. bukan lembaga negara. Kalaupun harus definisinya harus diubah, karena mereka menggunakan dana publik loh. Kalau misalnya korupsi di perusahaan itu private, oke, ini dana publik sama seperti pengumpulan pajak. Jadi tingkat kejahatannya sama. Menurut Anda harus ada hukuman? Harusnya sampai ke titik itu. Ini extraordinary crime menurut saya. Harus serius gitu loh. Karena nggak bisa lagi, saya setuju tadi sama teman-teman di Jo, yang penting tentang hati. Oke, monggo berbuat baik, tapi jangan jangan selewengkan kebaikan hati publik untuk kesenangan atau untuk hal-hal yang nggak beres. Pribadi, gitu loh. Ini yang akan membuat orang-orang yang tadinya berbuat baik jadi ragu. Orang-orang yang tadinya rajin bersedekah jadi ragu. Kenapa? Karena lembaga-lembaganya tidak diawasi secara maksimal. Itu yang menurut saya. Pengawasan ya. Pengawasan. Dan kalaupun terbukti punishment artinya. Punishmentnya harus lebih keras ketimbang pencurian biasa gitu loh. Kalau ada orang yang mencuri kotak amal di masjid tuh kemarin, ada yang dibakar dan apa, ini harus lebih keras ini. Ini bukan pencurian kotak amal, ini kotak amalnya dibawa gitu. Ini menarik karena masyarakat juga menaruh perhatian kepada kasus ini. Tentu jangan sampai kepercayaan masyarakat tercoreng karena masyarakat itu ikhlas kok ketika melakukan donasi atau kegiatan-kegiatan filantropi seperti ini. Kita akan melihat bagaimana nanti penelusuran selanjutnya terutama dari BNPT terkait dengan dugaan ada aliran dana ke lembaga-lembaga atau organisasi yang terafiliasi dengan terorisme, dan juga masih ada penelusuran lain yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga terkait untuk bisa menemukan ini terang benderang supaya tidak mencederai kepercayaan masyarakat yang diberikan kepada lembaga filantropi. Terima kasih Mas Eko, terima kasih Thank you. Mas Ilham Prihatin sudah bergabung dari Jogja. Sesaat lagi Saudara, Ngopi akan kembali dengan informasi seputar pelaksanaan haji yang sudah mencapai puncaknya di Arab Saudi. Kami akan kembali sesaat lagi. Dia mau lempar sendiri-sendiri boleh, mau dilemparkan. Tapi saya yakin kalau sudah dipangku begini lempar sendiri-sendiri Mbak, ini lebih bagus. Jadi memang sudah dibicarakan di kamar. Rencananya insya Allah akan saling membantu, akan seperti ini nanti ya. Iya Mbak, betul.